سيدنا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم هذا وبعد أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Al-Haidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tuaku, para guru, para kiai, segenap pengurus masjid, ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah, hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan oleh Allah, sehingga kita alhamdulillah sudah menyelesaikan saum Ramadan kita di hari yang ke-17. Alhamdulillah, cepatnya nih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amaliyah Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 17 hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, nuzul itu artinya turun. Al-Quran, kalau secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kalau menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang tersusun rapi dan indah, ya, dalam kalimat-kalimat yang memiliki arti dan makna, yang fungsinya bukan hanya sebagai bacaan yang sempurna, tetapi juga sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Maka Bapak Ibu berbicara tentang nuzulul Quran ini, maka mau tak mau kita harus mengetahui, memahami dua proses turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada dua kali proses turunnya. Maka malam ini akan coba kita bahas dan kita akan ngaji pelan-pelan. Yang pertama, nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran yang pertama dalam jumlah wahidah, dalam satu keutuhan, secara utuh, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 1.027 huruf, itu turun sekaligus, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia atau Baitul Izzah. Maka ini proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran yang pertama secara utuh. Kapan turunnya Al-Quran itu secara utuh? Maka para ulama, ya, tidak ada perbedaan pendapat dan dalilnya juga sangat-sangat kuat, tidak terbantahkan lagi. Al-Quran surah yang pertama adalah Ad-Dukhan ayat 3. Bunyinya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ibu, kira-kira yang kubaca tadi Al-Quran apa bukan? Yakin Al-Quran? Halaman berapa? Sudah sama di halaman ini, pokoknya ada. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu jumlah wahidah, dalam satu keutuhan,
turun sekaligus ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada malam inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam kemuliaan. Maka berikutnya pertanyaannya adalah kapan terjadinya malam kemuliaan itu? Maka dijelaskan dalam surah yang lain yang secara gamblang dan tegas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar secara utuh ya, secara keseluruhan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Maka menurut pendapat yang paling kuat kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, habis itu jelas ya. Jadi Al-Quran secara utuh turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu di salah satu malam ganjil. Kalau malam ganjil berarti bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa juga 29. Tapi ada riwayat juga yang menyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menemui Lailatul Qadar itu di malam genap. Maka intinya adalah malam Lailatul Qadar itu sengaja disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan waktu tepatnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita selalu senantiasa beribadah istiqomah dalam menggapai fadilah Ramadan min awal ila akhir. Ya, dari awal sampai akhir kita akan selalu semangat karena tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada tanggalnya ya. Sudah itu bagus juga Pak, kasih tanggal itu, kasih tanggal pasti. Sebab dirahasiakan, banyak yang ngakal-ngakali. Ada yang ngakal-ngakali Pak. 10 hari Ramadan pertama penuh masjid. Yang repot ngurus masjid, beduk-beduk sampai nyingkir kalau pasang sejadah tambahan, pasang tenda. 10 hari Ramadan kedua mulai sepi, banyak ke pasar, banyak ke mall. 10 hari Ramadan ketiga masjid agak ramai lagi Pak, dengan harapan dapat Lailatul. Itu nakal-nakal. Kalian main itu model, insya Allah ada dapat. Maka mari kita tetap bersemangat ya dalam menjalankan amal yang Ramadan, baik siam maupun qiyam. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir Ramadan, insya Allah kita kalau dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini jelas ya. Jadi Al-Qur'an yang pertama secara utuh itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lalu proses turunnya Al-Qur'an yang kedua, inilah yang kita peringati. Jadi yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan itu adalah proses turunnya Al-Qur'an yang kedua dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan dimulai dari surah yang pertama dan ayat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Maka dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ayat itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sekaligus pula itu menandakan peneguhan, pengukuhan, pembaiatan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Itu. Maka yang kemudian setelah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu resmilah sudah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian memiliki tugas yang sangat-sangat mulia dan berat. Apa tugas Nabi? Basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Da'iyan ilallah wa sirajan munira. Da'iyan ilallah, menjadi dai, menjadi penyampai agama Allah,
dan menjadi pelita atau penerang bagi kegelapan umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu proses turunnya Al-Qur'an yang kedua. Jadi ketika kita memperingati nuzul Quran ini setiap tanggal 17, menurut satu pendapat yang paling kuat terjadi pada tanggal 17, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunnya tanggal 17 Ramadan. Ketika kita memperingati nuzul Quran, maka sekaligus secara tidak langsung kita memperingati hari diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi jelas ya. Jadi yang kita peringati itu adalah yang tanggal 17 biasa kita peringati itu adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita coba telusuri bagaimana proses terjadinya turunnya atau nuzulul Quran ya surah Al-Alaq 1 sampai 5 kepada Rasul, maka kami ingin mengajak kita untuk sedikit flashback ke belakang tentang bagaimana kehidupan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita beranggapan Bapak Ibu punya persepsi bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah seorang yang ahli ibadah, ahli zikir, yang kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, ahli menyantuni anak yatim. Kalau hanya itu persepsi kita tentang Rasulullah SAW, maka itu terlalu cetek. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam segala lini kehidupan dunia dan akhirat. Tidak hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Maka mari kita coba untuk flashback. Bapak Ibu, Rasul 6 tahun itu sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Lalu dari umur 6 tahun sampai 9 tahun beliau dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sampai umur 9 tahun Allah berkehendak lain. Allah mewafatkan kakeknya Abdul Muthalib. Tapi sebelum wafat, kakeknya Abdul Muthalib berwasiat bahwa walaupun Rasul ini banyak memiliki paman-paman yang lain, tapi sepeninggalku, kata Abdul Muthalib, ini Muhammad harus dipelihara atau diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Umur 9 tahun, nah Bapak Ibu sedikit kami ceritakan tentang pamannya Abi Thalib. Abi Thalib ini bukan orang kaya, Pak. Abi Thalib ini kehidupannya cukup pas-pasan dan anak banyak. Berapa anak Abi Thalib? 10. Ditambah Nabi 11 tanggungannya. Maka ketika menerima amanah untuk memelihara Rasulullah SAW, Abi Thalib tidak memberikan fasilitas kepada Muhammad kecil seperti anak-anak kita saat ini. Tapi Abi Thalib mulai mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pekerja keras. Maka di usia 9 tahun Rasulullah SAW sudah mulai bekerja keras, dan pekerjaan pertama beliau adalah mengembala kambing. Lalu seiring waktu berjalan, ketika umur 12 tahun, maka Abi Thalib mulai mengajarkan bagaimana cara mencari hidup, cara nyari beras, kira-kira seperti itu. Maka Abi Thalib mengajarkan Rasulullah SAW satu pekerjaan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu berdagang. Dan Abi Thalib tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ngajarin Rasul itu berdagang bukan hanya dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Kemana? Ke negeri Syam atau negeri Syria yang sekarang ini sudah hancur bermana-mana. Maka seiring waktu berjalan, Rasulullah SAW kelihatannya semakin piawai dalam urusan dunia. Ini ingin kami sampaikan tadi. Jadi bukan Rasul itu bukan ahli akhirat ya, ahli dunia ini. Akhirnya sampai umur 20 tahun, Abi Thalib tidak lagi mengawal Rasul dalam hal menjalankan dagangnya, dan Rasul jalan sendiri. Bahkan sampai umur 25 tahun, dunia itu sudah digenggam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kamu yang muda-muda seperti itu, contoh lagi, harus semangat, harus punya target, jangan ngalir. Pokoknya 25 tahun aku harus sudah punya rumah dan punya rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat betapa suksesnya Rasulullah SAW dalam urusan dunia. Jadi bisa kita lihat ketika Rasul SAW melamar Siti Khadijah, itu nilai lamarannya fantastis Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah riwayat diceritakan Abi Thalib melamar Siti Khadijah radhiyallahu anha itu kepada ayahnya Walid dengan mahar kontan yang sudah disepakati. Maharnya udah tanggung-tanggung. Berapa maharnya? 4.000 dirham duit. Satu. Yang kedua, 100 ekor unta bermata hitam, ditambah beberapa perhiasan, dan ditambah, aku udah lewat dulu, tapi ditambah beberapa asisten rumah tangga untuk dipekerjakan kepada calon istri Siti Khadijah. Coba kita konversi. Saya tidak akan mengkonversi yang duitnya. Kita konversi yang 100 ekor unta. Ada panitia kurban di sini. Harga sapi berapa sekarang? 20 ya. Pasaran sapi itu 20. Harga unta itu di atas rata-rata harga sapi. Itu rendah kan baik. Harga unta itu harga sapi 18 juta taruhlah. Unta, jangankan unta yang bermata hitam tadi, unta yang kelas biasa, taruhlah kita pukul 20 juta. Kali ke 100, berapa itu? 2? Salah yang ikut ke 200 juta tadi. 20 juta kali 100, berapa? 2 miliar. Ditambah emas, ditambah uang, maka nilai lamaran Rasulullah SAW itu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha maka lebih kurang 3 miliar rupiah kalau kita rupiahkan sekarang. Maka kalau ada seorang pemuda yang sanggup melamar calon istrinya dengan mahar 3 miliar, tajir dah itu. Tajir Pak, kaya Nabi itu. Jangan disangka Nabi itu cuma ahli zikir. Nabi itu uswatun hasanah, termasuk dalam urusan dunia. Maka sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, saking suksesnya, bahkan beliau mendapatkan satu branded itu cap, merek dagang terkenal yang diberikan oleh seluruh masyarakat yang ada pada saat itu. Apa cap yang diberikan kepada Nabi SAW sebelum menjadi Rasul? Amin. Rasul SAW. Cuma inilah Pak istimewanya Nabi itu. Beliau meskipun sudah menguasai dunia, zuhudnya terhadap dunia minta ampun. Nabi walaupun kaya raya tetap zuhud, tetap bersyukur, tetap menjadi hamba Allah, tetap menjadi ahli ibadah. Nah kita waya-waya jadi karyawan biasa, sholat tinggal galau, zuhur, kesiangan, asar, kesorean, maghrib, kemalaman, isya, baru jadi karyawan biasa. Itu Nabi. Ayo, baru punya sikap ukuran dengan masjid. Nabi menguasai dunia tapi tetap tawadhu, tetap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring perjalanan waktu setelah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka ciri-ciri kenabian yang dari Rasul Muhammad SAW semakin tampak ke permukaan. Akhlak beliau semakin baik, silaturahim beliau semakin bagus. Beliau adalah orang yang pertama yang menyambungkan tali silaturahim. Beliau anak yatim yang paling senang nyantuni anak yatim. Itu Nabi SAW. Terus waktu berjalan dan usia beliau menjelang umur 40 tahun, dan saat kematangan ya, dari kepribadian, dari akhlak beliau yang begitu luar biasa, maka ternyata di situlah Bapak Ibu timbul satu pertentangan, ya, adu jurang pemisah antara kehidupan pribadi beliau dengan apa yang ada yang setiap hari beliau saksikan pada masyarakat jahiliyah.
Setiap hari beliau saksikan orang yang menyembah berhala, orang yang minum arak, cak minum banyu putih, baik di masjid, di jalan, di mana-mana pokoknya minum arak, cak minum banyu putih. Perzinahan di mana-mana, merajalela, perbudakan, tidak karu-karuan, kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah SAW ya, dengan kepribadian yang begitu luhur, begitu mengalami pertentangan batin yang luar biasa, sedih, prihatin, bingung, nak berbuat apa, tidak tahu, seperti itu. Maka di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lagi satu tanda kenabian yang pasti dimiliki oleh seorang nabi atau calon nabi dan rasul. Apa itu? Maka menjelang usia 40 tahun itu Nabi sering mendapatkan yang namanya ar-ru'yas shadiqah. Ar-ru'yas shadiqah itu apa itu? Mimpi yang benar, mimpi yang nyata, mimpi yang benar. Itu banyak mimpi itu, banyak. Ini yang dihadapi, yang diterima oleh Nabi itu adalah mimpi yang benar. Bagaimana mimpinya? Mimpinya yang sama datang setiap hari, sama persis. Dan di mimpinya itu Nabi SAW mendapatkan satu perintah, ya. Di tengah situasi seperti itu, Nabi mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk beruzlah. Beruzlah itu Bapak Ibu mengasingkan diri. Maka beliau memutuskan untuk beruzlah, bertahanus, menjauhi keramaian, ya. Dan beliau memilih satu tempat favorit beliau yang berjarak 6 km lebih kurang dari kota Makkah, di satu bukit namanya Jabal Dur. Bagi Bapak Ibu yang sering, yang sudah pernah melakukan umrah dan haji, mungkin pernah ke situ, ya. Jabal Nur itu tingginya lebih kurang 462 meter. Atau kalau Bapak Ibu melakukan haji, belum melaksanakan haji, gak usah lah naik itu. Kamu. Nah, bayangkan dulu bagaimana Rasulullah SAW naik, jalannya belum bagus, Pak. Ya, ke bukit. Nah, di puncak bukit Jabal Nur itu ada satu gua yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukup untuk beribadah, namanya gua Hira. Maka di usia menjelang 40 tahun, yang paling sering beliau lakukan adalah ketika beliau berusia 37 tahun. Itu paling sering beruzlah, mengasingkan diri, beribadah, berzikir, bertafakkur, memikirkan keadaan umat di Gua Hira. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau berumur 40 tahun, satu riwayat menceritakan ketika beliau berumur 40 tahun 6 bulan 12 hari. Soal umur tidak sudah kita permasalahkan, ya. Yang penting ketika beliau berumur 40 tahun sedang bertahanus dalam keadaan sadar, ya, di Gua Hira itu, maka tiba-tiba beliau didatangi satu sosok yang berbentuk manusia, berpakaian serba putih mengkilat, mukanya berwibawa, bercahaya, menatap Rasulullah SAW dengan begitu tajamnya. Dan belum lagi Rasul selesai kagetnya, maka sosok ini berkata kepada Nabi SAW, "Iqra ya Muhammad." Maka Nabi bingung, Bapak Ibu, apa dia yang nak baca? Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Maka sosok manusia ini yang tidak lain, ya, dalam riwayat diceritakan bahwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bukannya berhenti nanya atau sudah, malah memegang tangan Nabi lalu dipeluk di dekapnya Nabi dengan begitu kuat sampai Nabi menges, tidak bisa bernapas. Saking kuatnya dekapan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril melepaskan lagi, lepas ikatannya, pelukannya. Lalu malaikat Jibril kembali berkata, "Iqra ya Muhammad." Dan Nabi lagi-lagi tidak bisa menjawab apa-apa kecuali menjawab, "Ma ana biqari." Lalu sekali lagi malaikat Jibril memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang sangat-sangat kuat, sehingga di riwayat diceritakan Nabi sampai merasa sudah meninggal dunia. Saking kuatnya pelukan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril melepaskan pelukannya, lalu mengulangi kalimatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam."
Lalu Nabi mengulangi lagi apa yang diucapkan oleh Jibril, yang tidak lain adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan inilah talaqi pertama Al-Quran, ya, turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, nanti kami ceritakan ya, kalau ngaji itu tidak pacak pakai buku, tidak pacak lewat YouTube, tapi harus dengan jalan talaqi, harus ke gurunya dia. Karena Quran itu memang turun lewat jalur talaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kejadian itu Rasul masih dalam keadaan yang tidak menentu, Bapak Ibu, panik, bingung, takut, ya. Bapak yang coba kira-kira malam, Pak, tak tahu didatangi wong Vietnam, tak tahu dari mana muncul, langsung nyuruh baca Iqra tadi. Akhirnya Nabi bergegas turun, sampai di riwayat itu diceritakan lagi beberapa kali, keserimpet, nyampak, saking gemetarnya, kira-kira. Lalu ketika Nabi SAW menengadahkan wajahnya ke langit, maka di langit yang dijimuk Nabi dari ufuk timur sampai ufuk barat, muko ya baru datang deh, muko kalau selangit, upaya beraman, aku jadi merinding. Jadi malaikat Jibril itu Bapak Ibu disisahkan dalam riwayat, itulah yang pertama kali malaikat Jibril menampakkan wujud asli. Jadi malaikat Jibril itu sayapnya 600, Bapak Ibu. Maka yang ditampakkan ketika peristiwa nuzul itu muka baik, tidak sayap. Maka yang dilihat Nabi tidak mendongak lagi muka malaikat Jibril dari ufuk timur sampai ufuk barat. Semakin Rasulullah SAW ketakutan, takut pula kawan tidak tahu, memikirkan apa yang kira-kira bakal terjadi dengan dirinya. Maka Nabi pulang, ketika sampai di rumah langsung ketok pintu, dan setelah mengucapkan salam, ucapan Nabi cuma siko, zamiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Makanya ini ibu, ya. Itulah hebatnya Siti Khadijah, Bapak Ibu. Dia tahu persis keadaan suaminya, dia sedang dalam keadaan panik luar biasa. Kalau panik, mau lagi menges, bagusnya tidak usah ditahnui. Maka Siti Khadijah langsung memeluk Rasul SAW, tidak tanyoi, langsung dibimbing ke tempat tidur, kemudian diselimuti sesuai perintah Rasulullah SAW. Maka itu pacak jadi pelajaran untuk ibu-ibu. Kalau laki balik gawe, berasuk sampo gitu lanangnya Pak. Kalau kita balik gawe, keringetan, sepatu belum dibuka, itu atau kita ditanya ya. Jangan ditanya dulu, ini dah laki baru sampai ke rumah, kak anak kamu dipelet sudah. Woi kakek dulu nyampaikan informasi itu tuh. Situasi lagi panas ini. Kakek dulu, biarlah misalnya nak ngopi dulu, nak ngeteh dulu, aku nak mandi dulu. Setelah itu baru sampaikan ya informasi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 9 lewat 10 sampai jam berapa kita? Terus ya? Ayo terus. Subuh. Lalu setelah beberapa waktu Siti Khadijah membiarkan Rasul menenangkan diri, lalu tanpa diminta Rasul SAW langsung menceritakan apa yang sedang baru saja dialami, yang dia jenguk ketika pertama kali disuruh malaikat Jibril membaca, kemudian dia peluk, kemudian dia lihat malaikat Jibril lupa selangit ini kira-kira. Lalu itu semua diceritakan kepada Siti Khadijah, dan ini lagi-lagi ilmu untuk ibu. Makanya Nabi SAW Bapak Ibu begitu mencintai Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan selama Khadijah masih hidup Nabi tidak pernah berpoligami. Alasan pertamanya adalah karena satu-satunya alasan Nabi SAW begitu mencintai Siti Khadijah, karena Khadijah ini istri yang begitu luar biasa, istri yang teladan yang pernah ada. Yang kedua adalah Siti Khadijah adalah orang yang mengimami beliau yang pertama kali. Coba Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, aku nanya, kalau laki kamu balik malam-malam, ya, tahu-tahu dia bercerita, aku tadi kita tahu sosok putih, dia tahu-tahu dulu aku baca Iqra, sudah itu setelah aku baca, aku turun di bumi, kamu bingung aku ini, gampang juga kali.
Kira-kira mana tanggapan ibu? Nah, gak apa kamu jadi gila lagi. Ibu Khadijah jangan main lagi. Tapi Siti Khadijah tidak. Aku percaya ya Rasulullah SAW. Aku percaya ya suamiku. Maka engkau tenanglah, tidak perlu khawatir. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencelakakanmu. Karena engkau adalah orang yang paling menyambungkan tali silaturahim. Engkau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Engkau paling peduli dengan sesama. Maka yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatmu. Itu Khadijah. Bukan yang tadi Maka akhirnya setelah tenang, Siti Khadijah ini bingung juga Bapak Ibu. Tapi dia sembunyikan dalam hati. Akhirnya dia mencari solusi kira-kira apa? Ini perlu konsultasi dengan orang ahli. Apa yang dialami oleh suamiku ini? Maka akhirnya Khadijah ya kebetulan memiliki seorang yang masih sepupuan Bapak Ibu. Dia adalah orang yang sangat tua renta dan tunanetra, buta, tidak bisa melihat, dan dia beragama Nasrani. Tapi bukan buta sembarang buta. Nama dari sepupu Siti Khadijah radhiyallahu anha itu namanya adalah Waraqah bin Naufal. Ini orang Nasrani Bapak Ibu. Tapi dia bisa menerjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Arab. Dia juga mengerti persoalan Taurat yang dikirimkan